gitu. Misalnya orang yang suka begadang nih Nah, gitu, iya dok, itu tidurnya kurang, itu juga itu juga akan mempengaruhi kondisi kulit. Itu akan memicu penuaan dini, memicu jerawat dan lain-lain gitu. Memicu penuaan dini karena aku sering begadang dok. Saya juga banyak menemui remaja putri mungkin ya gitu, anak-anak cewek itu kalau lihat TikTok dan pasien-pasien itu kadang-kadang ini pengaruh TikTok dok, pengaruh Instagram gitu, lihat ini beli, lihat itu beli. Nah itu malah kadang-kadang menimbulkan masalah jerawat. Jadi tahan diri supaya tidak banyak coba-coba, karena kalau misalnya tidak tepat itu justru akan memicu masalah. Skincare eksfoliasi itu lebih butuh konsultasi ke dokter sih daripada yang 3 tadi, karena itu kayaknya lebih mengandung bahaya gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang pakai krim habis gitu dia iritasi, pasti akan komplain gitu kan, pasti akan sedih, pasti akan gimana nih, bisa nggak dibenerin lagi gitu. Jadi itu yang memang perlu konsul dengan benar-benar kayaknya, jangan asal, soalnya itu juga bisa memicu masalah kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nista Citranggraini sebagai host di Tanya Dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dokter. Oke, di hari ini saya tentunya tidak akan sendirian pastinya. Saya akan ditemani oleh dokter yang sangat cantik menurut saya nih, yaitu Dokter Luni Gayatri. Oke dokter, terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Pastinya di tanya-tanya seputar kesehatan ini kami akan membahas pastinya di basic skincare rutin. Nah ini bisa untuk pria, wanita, usia muda maupun sama usia tua ya dok ya, usia lansia. Betul. Oke. Nah pastinya untuk sobat MMC pasti sangat-sangat penting buat sebelumnya buat skincare, sebelum dia perawatan harus tahu apa itu basic skincare pastinya ya dok ya. Iya. Nah pasti banyak orang umum yang belum tahu basic skincare-nya, pasti banyak yang salah untuk memilih untuk basic skincare-nya ya dok ya. Betul. Nah saya sendiri pun juga mengalaminya seperti itu dok, saya belum paham apa yang itu namanya basic skincare. Ya, saya juga waktu sebelum jadi dokter kulit nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga ya dok ya, baru setelah jadi dokter baru ngerti. Iya. Oke. Menurut dokter, basic skincare itu seperti apa dok? Basic skincare itu sebenarnya sangat gampang, sangat mudah diingat ya, karena dia cuma terdiri dari 3 hal sih. Jadi dia cleanse, moisturize, sama protection. Jadi cleanse itu ya membersihkan dengan sabun, kemudian moisturize itu pemakaian pelembab, sama protection itu pemakaian tabir surya atau pelindung matahari gitu, yang sunscreen yang orang-orang nyebutnya sunscreen. Ya itu sih basic skincare. Basic skincare cuma 3 itu aja. Sebenarnya 3, bisa ditambah 1 lagi exfoliation, cuman itu untuk kondisi tertentu, untuk usia tertentu, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, pastinya. Oke. Jadi cuma dari 3 itu ya dok ya? Iya. Oke, seperti itu sobat MMC, basic skincare itu ada 3 pastinya, mulai dari cleansing pembersihan sabun, yang kedua dari moisturizer, yang ketiga dari yang biasanya umumnya dibilang sunscreen ya dok ya? Iya, protection. Oke, nah biasanya apa yang harus dilakukan oleh pemula untuk mengetahui basic skincare saya tuh seperti apa dok? Atau mengetahui dulu kulit wajahnya seperti apa mungkin? Ya, jadi kalau untuk memilih skincare yang tepat, itu pertama kita harus tahu nih kulit kita nih kayak gimana gitu. Memang agak susah, apalagi misalnya kalau dimulai dari remaja gitu ya, yang kadang-kadang lihat TikTok ini dan itu banyak godaan kayak gitu, jadi dia kadang nggak tahu kebutuhan kulitnya. Jadi ya misalnya nih kulitnya berjerawat, jadi mungkin pemilihan sabunnya yang bisa untuk membantu masalah jerawatnya kayak gitu. Kemudian pelembab itu meskipun kulitnya berminyak, tetap butuh pelembab gitu. Jadi jangan bilang aku berminyak nanti kalau pakai pelembab makin berminyak nih gitu. Enggak, padahal beda antara minyak yang dikeluarkan yang membuat kayak gorengan itu di wajah sama kebutuhan kulit, barrier skin
face-nya itu harus pakai pelembab yang cocok gitu. Kemudian untuk sunscreen itu juga bisa dipilih berdasarkan jenis kulit juga gitu. Cuman kan kalau orang umum sekarang itu kalau ada yang di TikTok, ini bagus, beli yang ini, terus ini yang lagi FOMO. Jadi orang-orang tuh banyak ikut-ikutan tanpa mengetahui basic skincare-nya dia. Betul, iya. Saya pun juga gitu kok Mbak, kalau ada yang baru nih pengen tahu, pengen nyoba gitu. Saya juga termasuk Dok, apa-apa yang ada yang baru kelihatannya bagus dibeli Dok. Padahal belum tentu itu juga bagus buat kulit. Iya, memang. Nah, basic skincare tadi terdiri dari 3 itu ya Dok ya. Nah, semisal kan ada satu yang terlewat atau saya nggak perlu moisturizer nih soalnya mungkin wajah saya udah berminyak terus atau mungkin dia pakai sunscreennya setiap harinya ganti-ganti. Nah itu apa nanti berpengaruh Dok oleh basic skincare-nya itu? Oke, jadi masalah yang tadi kulit berminyak dulu ya. Nah itu mungkin yang memang harus edukasi, harus banyak cari informasi untuk Sobat MMC, untuk semua orang. Jadi memang kalau pelembab itu apapun jenis kulitnya tetap dibutuhkan. Nah, cuman tinggal pemilihan pelembabnya aja nih yang seperti apa. Karena pelembab itu juga bermacam-macam. Ada yang water base, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya krim. Nah, itu mungkin kalau misalnya bingung bisa nanti berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Seperti itu ya. Kalau memang misalnya kesulitan nih, seperti apa nih yang cocok pelembabnya untuk saya begitu. Kemudian kalau untuk apa tadi yang kedua Mbak? Yang kedua itu untuk tadi itu kalau dia melakukan sunscreennya ganti-ganti. Oh iya, oke. Sunscreen ganti-ganti. Oke, sunscreen ganti-ganti selama sunscreennya semuanya cocok, itu sebenarnya nggak ada masalah sih gitu. Hanya pokoknya yang cocok aja karena misalnya nih kayak kulit jerawat, sunscreennya tidak disarankan untuk yang tulisan SPF-nya itu ketinggian. Jadi yang misalnya karena makin tinggi SPF akan makin komedogenik yang akan membuat bibit jerawat itu. Gitu. Itu yang perlu diketahui juga untuk basic skincare. Jadi selama kalau merek nggak masalah asalkan tipenya kurang lebih sesuai dengan jenis kulitnya sih rasanya bisa dipakai kok gitu. Karena saya pun juga sunscreen ada 4 di rumah, tiap hari ganti loh. Tapi jangan ditiru ya, pakai satu-satu aja. Pakainya satu-satu aja, jangan ditiru. Nah, biasanya kan basic skincare itu mungkin dia rutin waktu di awal melakukannya, tapi setelah ada perubahan dari wajahnya yang awalnya mungkin dia berjerawat, terus habis itu mungkin tinggal bekas jerawatnya, apa boleh menghilangkan basic skincare yang di awal Dok? Oke, jadi perubahan jenis kulit itu pasti sih, misalnya perubahan cuaca dari yang mulanya itu panas, matahari sekian jam itu sepanjang hari ada terus, atau yang yang waktu-waktu sekarang ini yang lagi banyak hujan, itu udah pasti berbeda sih sebenarnya kebutuhan skincare-nya gitu. Nah itu asalkan bisa dipahami gitu bahwa pemakaian skincare itu juga bisa berubah sesuai dengan kondisi, itu nggak masalah, tapi mohon yang 3 itu jangan di skip karena itu udah yang paling penting banget, dan kalau bisa memang diaplikasikan setiap hari gitu. Jadi untuk wajah harus selalu bersih, kalau nggak nanti mengandung kuman dan masalah yang lain-lain. Pelembab juga selalu dibutuhkan untuk kulit. Protection, sunscreen untuk negara kita yang tropis sangat-sangat perlu sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya kan biasanya nih ya Dok, pastinya kita lagi capek, terus pulang-pulang tuh langsung tidur tanpa membersihkan wajah. Biasanya ada make up-nya, terus yang cowok dia bekerja di luar kena debu, terus langsung tidur tanpa double cleansing Dok. Itu apa yang akan berpengaruh di kulit wajah kita? Yang pertama, yang namanya double cleansing itu nggak selalu harus gitu ya. Jadi yang sekarang kan lagi ini nih hits banget memang double cleansing gitu kan. Kalau untuk misalnya wanita seperti kita yang mungkin memakai make up, nah itu mungkin diperlukan ya gitu. Jadi dibersihkan dulu make upnya dengan mungkin pakai balm atau pakai micellar water kayak gitu ya. Kemudian baru cuci muka dengan sabun gitu. Cuman kalau untuk yang tidak
banyak pakai make up atau paling cuman pakai bedak aja, atau mungkin cowok yang nggak pakai complexion, nggak pakai foundation dan lain-lain, itu sabun aja sih sebenarnya udah cukup. Sudah gitu. cukup ya, Dok. Dan double cleansing setiap hari itu juga hati-hati karena pada orang-orang yang kulitnya sensitif malah bisa memicu iritasi. Oke, Gitu. seperti itu. Iya, jadi sebenarnya double-nya itu nggak harus selalu perlu, cuman cleansing-nya iya gitu. Jadi kayak malam itu memang harus cuci sih wajahnya gitu, karena kan seharian kena polusi, apa aja yang nempel di muka kita nggak tahu gitu, yang itu akan bikin masalah nantinya untuk bisa jerawat, bisa aging juga sebenarnya. Kalau untuk orang yang sudah usia ya itu juga bisa memicu penuaan dini kalau males bersihin muka. Baru tahu Iya. Dok, kalau memicu penuaan dini. Jadi aku mau rutin tiap malam tuh membersihkan wajah. Benar, jangan lupa. Iya, berarti sangat-sangat penting untuk cleansingnya ya, Dok ya. Iya. Kalau double hanya boleh diperhatikan kalau wajahnya emang kena make up atau enggak ya, Jadi Dok? kalau selama kulitnya nggak iritasi sih nggak masalah sih Nggak double cleansing. Tapi kalau sensitif itu yang perlu nanti pemilihan step cleansing yang sebelumnya itu untuk makeup removernya juga kan bisa bermacam-macam, disesuaikan juga dengan tipe kulitnya gitu. Kita kembali ke basic skincare lagi, Dok. Oke. Manfaat dari basic skincare itu sendiri itu apa, Dok? Ya, jadi kan kulit itu memang organ terbesar di tubuh kita ya gitu. Jadi kalau dijentreng nih kulitnya dikelupas, terus ditaruh di lantai itu mungkin yang paling gede daripada organ-organ yang lain gitu. Ternyata kulit ya, Dok? Ya, kulit. Oke. Nah, makanya basic skincare itu penting banget buat perawatan kulitnya karena ya ini organ terbesar yang kita punya gitu. Jadi kan harus dirawat gitu ya. Jadi dan kan nggak susah kalau misalnya 2 atau 3 itu. Jadi paling nggak dijaga kebersihannya, diberikan pelembab yang baik itu untuk mempertahankan kondisi kulitnya tetap baik. Karena kalau misalnya kering, kemudian sensitif gitu, itu akan memicu masalah yang lain termasuk masalah alergi juga, itu juga bisa gitu. Jadi untuk mencegah masalah kulit yang lain kita perlu untuk melakukan basic skincare ini sih. Memang sangat penting sekali untuk basic 3 tahap basic skincare ini ya, Dok. Iya. Ya. Nah, misalkan kita pastinya kan dari umur yang kita kan umurnya berbeda-beda ya, Dok ya. Mungkin ada umur yang masih dini atau dia udah lansia. Apakah jika memakai basic skincare yang tidak sesuai itu juga berpengaruh, Dok? Iya, jadi sebenarnya bukan masalah usianya yang berbeda, jadi misalnya pelembabnya harus berbeda karena gini, kalau jenis kulitnya sama nih ya, misalnya sama-sama kering, pelembab anak umur belasan tahun sama ibu-ibu umur 50 tahun mah pelembabnya sama gitu. Jadi yang membedakan adalah jenis kulitnya sih terutama ya. Dan kalau usia itu misalnya karena mayoritas usia yang remaja, pubertas itu kan masalahnya jerawat. Jadi kembali ke jenis kulitnya. Kalau usianya lebih tua mungkin masalahnya adalah kulit kering, flek. Nah, itu juga pelembabnya disesuaikan lagi kayak gitu. Jadi lebih ke arah jenis kulitnya sih gitu. Ya, ke jenis kulitnya tentunya biasanya ditentukan berdasarkan usianya juga. Jadi seperti itu. Tapi kalau normal kondisinya pelembab yang untuk remaja sama yang usia lebih dewasa sih sebenarnya kurang lebih sama. Gitu. Untuk basicnya sama, cuman dari tipe kulit wajahnya kebutuhan kulit wajahnya. Punya masalah apa. Jadi sobat MMC juga harus pahami kebutuhan kulit wajahnya seperti apa. Jangan juga asal pakai basic skincare ya, Dok ya pastinya. Biasanya nih, Dok ya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kulit kita, Dok? Faktor yang mempengaruhi kulit pertama itu genetik pasti ya. Jadi itu akan mempengaruhi kondisi masalah-masalah kulit seperti jerawat, flek gitu. Jadi misalnya kalau ada pasien datang nih ke saya, sobat MMC, nah pasti saya juga tanyakan nih mungkin riwayat orang tuanya, misalnya jerawat. Kalau orang tuanya berjerawat atau punya masalah flek, kemungkinan besar anaknya akan mengalami hal yang serupa, lebih besar daripada yang tidak gitu. Jadi kemungkinan besarnya juga anaknya akan mengalami hal yang sama. Iya, jadi ya kemungkinannya akan lebih besar daripada misalnya orang tuanya tidak berjerawat gitu. Nah, jadi kita juga mengetahui bahwa kalau genetik itu akan
mempengaruhi terapi kita juga. Jadi misalnya nih, orang yang jerawat, yang punya orang tua punya masalah jerawat sebelumnya, mungkin akan lebih sulit diterapi daripada yang mungkin orang tuanya nggak punya riwayat jerawat gitu. Jadi kalau ada genetik base-nya itu biasanya ya mungkin memang harus lebih sabar dan persisten gitu untuk terapinya gitu. Genetik pertama, kedua faktor lingkungan ya. Jadi misalnya kondisi di mana kita tinggal gitu ya. Sorry, di tempat yang dingin atau yang cuacanya panas atau yang banyak debu atau yang lingkungannya bersih pedesaan itu juga akan mempengaruhi kondisi kulit kita. Gitu. Kemudian ya tentunya kebiasaan kita gitu, kebiasaan kita, makanan kita, kemudian tidur. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi performa kulit kita lah gitu. Misalnya orang yang suka begadang nih gitu, tidurnya kurang, itu juga akan mempengaruhi kondisi kulit, itu akan memicu penuaan dini, memicu jerawat dan lain-lain gitu. Memicu penuaan dini karena aku sering begadang, Dok. Berarti itu sih. Jadi dari mulai dari faktor lingkungan, genetik, terus kebiasaan dari sehari-hari kita ya, Dok ya, makanan juga. Makanan itu mungkin kayak makanan yang berminyak gitu, Dok. Berlemak. Enggak juga sih. Jadi kalau jerawat itu sebenarnya bukan karena minyaknya ya, tapi karena misalnya ada kandungan tepung atau karbohidrat tinggi, kemudian kandungan susu tinggi, kemudian gula tinggi, manis, itu mempengaruhi jerawat gitu. Jadi kenapa nggak boleh makan gorengan karena ya tepungnya gitu. Kalau mungkin minyaknya bikin kolesterol gitu. Benar, gitu. Jadi memang orang ada yang salah, tapi ada juga sih memang orang yang sensitif, alergi. Nah, itu beda lagi. Jadi misalnya ada yang makan kacang terus habis gitu dia muncul nih jerawat. Itu lebih ke arah sensitivitas si alergi gitu, karena nggak semua orang yang makan kacang itu jadi jerawatan gitu. Tapi kalau yang 3 tadi biasanya iya gitu. Kemudian gula itu juga akan memicu aging proses kayak gitu kan, jadi itu juga mempengaruhi. Yang mempengaruhi semua itu makanan yang enak-enak ya, Dok. Betul, makanan yang enak-enak. Makanan yang enak-enak itu yang mempengaruhi kulit wajah kita ternyata, Sobat mempengaruhi kesehatan sih, mempengaruhi kesehatan semuanya. Juga ke semuanya, kolesterol, penuaan dini, sangat berbahaya sekali. Kita harus makan yang digodok-godok aja ya, Dok ya. Tapi nanti stres, Mbak. Jadi ya apa sekali sebulan sekali itu ya, Dok ya. Sekalian hemat hidup lah. Ya, boleh. Nah, biasanya kan kalau dari pemula ada pasti urutan yang dia mungkin salah untuk melalui basic skincare-nya, Dok. Menjalani basic skincare. Apa yang terjadi jika kita mengalami kesalahan dalam basic skincare, Dok? Pengurutannya mungkin. Jadi kalau misalnya basic yang kita bilang basic kan tadi cuma 3 ya. Sebenarnya itu kan gampang. Jadi sudah pasti cuci muka dulu kan orang, terus pakai pelembab, dan memang yang perlu diingat pemakaian sunscreen atau tabir surya itu ya harus selalu terakhir, karena kan dia istilahnya melindungi ya, memberi tabir gitu. Jadi ya pemakaiannya jadi terakhir gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin membutuhkan tambahan seperti serum atau toner, itu sebenarnya bukan basic sih, Mbak, tapi nggak apa-apa kalau kita pakai, kita aplikasikan bila itu membantu kondisi kulit kita gitu. Cuman yang paling gampangnya sih diingat dari pemakaian yang encer dulu gitu ya. Jadi yang lebih cair ke yang lebih pekat atau kental itu akan lebih mudah sih diingatnya. Misalnya toner itu kan biasanya kan lebih encer ya. Kemudian serum, kemudian baru pelembab yang mungkin bentukannya krim atau apa yang lebih pekat. Nah, jadi mungkin dari konsistensinya itu yang bisa kita ingat supaya nggak salah gitu. Kalau salah sih ya sebenarnya gimana ya, nggak enak aja mungkin ya rasanya kalau misalnya salah. Jadi yang kental dulu baru yang encer itu nempelnya di muka juga gitu. Ibaratnya kalau makeup itu tidak ngeset ya, Dok ya, tidak nyatu. Iya, itu juga menentukan sih kalau buat cewek ya. Iya, soalnya nggak nyatu gitu. Iya, betul. Dan tadi ada faktor yang mempengaruhi kulit. Dan sekarang ada faktor apa saja yang dapat merusak kulit, itu sama atau enggak, Dok, pengaruhnya? Ya faktor yang merusak itu ya masuk yang tadi ya. Cuman kan kalau genetik ya yang sudah kita dapat ya apapun yang memang kita harus hadapi, harus kita rasakan. Kalau yang jelas-jelas merusak itu ya yang jelek gitu ya, seperti kebiasaan-kebiasaan jelek. Kemudian memang kalau yang dari luar itu yang kita namakan ROS atau oksidan yang
tidak baik yang bisa memicu aging, kemudian kondisi-kondisi penyakit yang lain gitu. Polusi itu masuk di dalam faktor oksidan. Jadi akan mengoksidasi kulit kita, membuat proses metabolisme kita menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, itu yang harus kita lindungi. Ada beberapa skincare yang memang diberikan tambahan antioksidan, misalnya serum vitamin C, atau misalnya juga mungkin bisa suplementasi vitamin C dari dalam. Itu akan membantu kita untuk melindungi tubuh kita dari faktor-faktor yang merusak dari luar. Karena kan ya itu tadi polusi debu, kemudian matahari itu kan juga kalau UV-nya tinggi itu kan akan berbahaya juga untuk kulit, jadi itu perlunya sunscreen seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Kita kembali tadi kan ada tambahan basic skincare eksfoliasi ya dok. Eksfoliasi. Itu seperti apa dok? Eksfoliasi ini biasanya kita butuhkan untuk kondisi kulit, misalnya kalau jerawat nih, nanti kalau udah mulai sembuh jerawatnya kan ada bekasnya kayak gitu, atau untuk flek gitu ya kan kayak ada bercak kecoklatan gitu kan di wajah. Nah, itu kita butuh eksfoliasi. Itu di situ balik lagi ke terminologi bahasa eksfolian itu kan dia pengelupasan gitu kan. Jadi itu ceritanya kulitnya akan dikelupaskan gitu dari yang lapisan paling atasnya, sehingga lapisan bawahnya yang lebih baik itu akan muncul keluar gitu. Nah, jadi untuk mengatasi bekas, untuk mengatasi flek kita butuh itu. Biasanya eksfoliasi itu dari skincare yang mengandung retinoic acid atau AHA, mungkin sering dengar ya gitu. Cuman ya perlu diingat karena eksfoliasi itu juga namanya mengelupas, kan kalau terlalu digosok gitu kan akan iritasi atau kemerahan yang terjadi, itu bisa resiko itu ada. Jadi harus disesuaikan baik dari jenisnya, caranya gitu ya, kemudian kondisi kulitnya yang seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau skincare eksfoliasi itu lebih butuh konsultasi ke dokter sih daripada yang 3 tadi, karena itu kayaknya lebih mengandung bahaya gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang pakai krim habis gitu dia iritasi, pasti akan komplain gitu kan, pasti akan sedih, pasti akan gimana nih, bisa nggak dibenerin lagi gitu. Jadi itu yang memang perlu konsul dengan benar-benar kayaknya, jangan asal, soalnya itu juga bisa memicu masalah kalau salah. Oke, sangat-sangat kompleks sekali. Jadi benar-benar harus lebih baik kalau biar tidak mau salah, lebih baik konsultasi ya dok ya. Konsultasi dokter spesialis kulit bisa gitu, atau mungkin banyak cari info. Sekarang kan juga sudah banyak dokter spesialis kulit yang memberikan edukasi di media online, platform-platform yang TikTok, Instagram gitu-gitu. Untuk mungkin kalau banyak info mungkin bisa belajar juga. Oke, sebelum kita closing nih dok, kenapa basic skincare itu penting, dan nanti boleh disampaikan ke Sobat MMC bagaimana untuk menjaga kulit wajah dan apa aja yang perlu bisa dihindari agar tidak merusak kulit dok? Oke, jadi ya basic skincare itu kan tadi ya terdiri dari 3 tadi, jadi cleansing, moisturizing, sama protection. Itu 3 aja, mudah dan bisa diaplikasikan setiap hari. Tinggal kita menentukan apa nih yang cocok untuk jenis kulitnya masing-masing gitu. Jadi mohon jangan dilewati gitu. Jadi untuk perawatan kulit kita sendiri gitu, nah itu juga perlu untuk pemakaian basic skincare tadi. Kemudian yang harus kita lakukan supaya tidak makin membuat masalah itu, kadang-kadang overdoing itu juga bikin problem. Jadi mungkin terlalu banyak mengaplikasikan, kadang-kadang itu tadi kan, saya juga banyak menemui remaja putri mungkin ya gitu, anak-anak cewek itu kalau lihat TikTok dan pasien-pasien itu kadang-kadang ini pengaruh TikTok dok, pengaruh Instagram gitu, lihat ini beli, lihat itu beli. Nah itu malah kadang-kadang menimbulkan masalah jerawat. Jadi tahan diri supaya tidak banyak coba-coba, karena kalau misalnya tidak tepat itu justru akan memicu masalah. Kemudian ya hindarilah segala kebiasaan buruk. Yang paling gampang itu tidur cukup lah gitu. Kemudian kalau ada waktu ya bisa olahraga, makanan yang nutrisinya baik kayak gitu.
Oke, sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk Sobat MMC. Bagaimana cara menjaga kita untuk wajah kita agar tetap sehat, bagaimana basic skincare rutin yang 3 itu tadi tidak boleh dilewati, mulai dari mencuci muka dengan sabun, moisturizer, dan sunscreen ya dok Betul. ya. Oke, terima kasih banyak dokter untuk informasinya di seputar kesehatan bersama dokter hari ini. Terima kasih Semoga atas bermanfaat. kesempatannya. Iya, terima kasih juga dok buat saya. Nah, untuk Sobat MMC, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut seputar kesehatan wajah dan kulit, bisa langsung saja datang di Rumah Sakit Manyar Medical Center di Jalan Raya Manyar nomor 9. Dokter spesialis kami, tentunya mungkin salah satunya Dokter Luni Gayatri, siap membantu dan melayani Sobat MMC semua. Amin. Boleh disebutkan dok, jadwal Dokter Luni? Oke, kalau di MMC saya berpraktek mayoritas pagi hari ya, hari Senin, Rabu, dan Kamis di jam 7 hingga jam 9 sampai 10 pagi. Oke, boleh dicatat semua untuk Sobat MMC untuk jadwalnya Dokter Luni di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Terima kasih banyak Terima dok. kasih, Sebelum Magis. kita akhiri, kita punya tagline nih dari Ya. Sobat MMC. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, correct, profesional. Mau diulangi? Oke, boleh. Mau boleh, diulangi, ya. oke. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, correct, profesional. Terima kasih dokter.